Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan satu program pengungkapan sukarela dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di video sebelumnya kita telah membahas gambaran umum dan latar belakang dari program pengungkapan sukarela ini. Buat teman-teman yang ketinggalan videonya, mungkin bisa dicek ya di kolom deskripsi, nanti saya taruh di bawah untuk video gambaran umum dan latar belakang dari program pengungkapan sukarela. Sebelum kita lanjut ke materinya, disclaimer dulu ya teman-teman bahwa video kali ini bukanlah video resmi atau statement resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Video kali ini membahas tentang program pengungkapan sukarela berdasarkan hasil pembelajaran dari tim teman belajar sendiri ya. Jadi buat teman-teman, kalau pengen belajar dengan teman belajar, silakan lihat videonya. Tapi untuk statement resmi, silakan langsung ke Ditjen Pajak RI ya teman-teman ya. Dan sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video teman belajar lainnya. Nah, kita masuk ke materi ya teman-teman, terkait kebijakan satu program pengungkapan sukarela. Di video tentang gambaran umum dan latar belakang dari program pengungkapan sukarela, tim teman belajar telah membahas bahwa ada dua kebijakan yang diterapkan atau diatur pada saat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini yang berkaitan dengan program pengungkapan sukarela. Kebijakan pertama yaitu adalah kebijakan untuk wajib pajak peserta pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2016-2017 yang lalu yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak, gitu ya. Nah, berarti ini dari objek kebijakan satu sendiri adalah harta-harta dari tahun 1985 sampai dengan 2015 yang belum sepenuhnya dideklarasikan pada saat tax amnesty yang lalu. Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peserta teks amnesti, yaitu orang pribadi atau badan, yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta atau SPH, ketika ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan, teman-teman. Dan kita akan dikenai pajak penghasilan bersifat final, yaitu 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Dan dari harta tambahan bersih ini itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2017, nantinya akan ditambah sanksi sebesar 200%. Wow, besar sekali ya teman-teman. Ini sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi dibayangkan ketika kita sebelumnya telah mengikuti tax amnesty, namun ada dokumen yang terselip. Ternyata kita masih punya sebidang tanah atau satu buah mobil lah katakan. Harganya 100 juta. Harganya 100 juta dan belum pernah kita laporkan dalam surat pernyataan harta ketika tax amnesty, maka harga mobil yang 100 juta tadi itu akan dikenai sanksi sebesar 200% dari tarif 30%. Artinya yang 100 juta tadi kita bayar pajaknya sebesar 30%, untuk orang pribadi kita bayar 30 juta, plus tambahan sanksinya teman-teman. 200% dari 30 juta, kita akan tambahan 60 juta. Kita harus bayar ke negara sebesar 90 juta dari aset sebesar 100 juta. Hanya tersisa 10% dari nilai aset yang kita miliki nantinya. Itu sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, namun ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini berlaku, ada program pengungkapan sukarela untuk kondisi kebijakan satu. Detailnya kita bahas hari ini. Untuk kondisi kebijakan 2, itu akan ada di video selanjutnya ya teman-teman ya. Tidak akan kita bahas detail di video kali ini. Karena fokusnya video kali ini adalah membahas tentang kondisi kebijakan 1. Nah, pokok pengaturan kebijakan 1 di program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada di pasal 5 sampai dengan pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini, teman-teman. Materi utamanya dari pasal 5 sampai dengan pasal 7 adalah pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program tax amnesty dan belum ditemukan oleh DJP. Kalau sudah ditemukan oleh DJP, jelas ya teman-teman ya, bahwa nanti akan dikenakan 30% plus sanksi 200%. Nah, ini ada harta yang kita kelupaan. Sebelum ditemukan oleh DJP, kita laporkanlah dalam program pengungkapan sukarela ini. Peserta yang boleh mengikuti kebijakan satu ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya telah mengikuti tax amnesty dan ngerasa masih ada nih kayaknya
harta-harta yang belum diungkapkan sepenuhnya, maka silakan ikut program pengungkapan sukarela di kebijakan satu ini. Basis pengungkapan hartanya adalah harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti teks amnesti. Terus timbul pertanyaan, bagaimana kalau hartanya ditemukan di antara tahun 2016 sampai dengan 2020 atau diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020? Nah, untuk harta-harta yang diperoleh dari 2016 sampai 2020, kita akan bahas di kebijakan 2, teman-teman, di video lainnya, gitu ya. Untuk hari ini kita fokus untuk kebijakan 1 dulu. Jadi harta-harta yang diperoleh sejak 1 Januari 85 sampai dengan 31 Desember 2015. Tarifnya untuk teman-teman yang mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan satu ini, itu akan dikenakan tarif 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi atau harta dalam negeri yang diungkapkan, dan 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diungkapkan, serta langsung diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi, atau renewable energy. Nah, untuk tarif-tarif ini dari mulai apa pengertian deklarasi, repatriasi, investasi, sampai dengan bagaimana cara menginvestasikan akan kita bahas di video yang berbeda ya teman-teman. Untuk kali ini kita fokus di pengaturan kebijakan satu terlebih dahulu. Lalu, dasar pengenaan pajaknya atau pengali dari tarifnya adalah nilai harta dikurangi nilai utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan harta tambahan dengan nilai utang yang dapat diperhitungkan. Nah, ini kita merefer kepada Undang-Undang Teks Amnesti, yaitu bahwa wajib pajak badan dapat mengakui 75% nilai utang dari nilai tambahannya. Artinya, ketika ada aset yang mau diungkapkan sebesar 100 juta, maka kita boleh mengakui bahwa kita memiliki hutang sebesar 75 juta dari aset tersebut, gitu ya. Jadi kita nilai bersihnya adalah 25 juta dikalikan tarif yang mau kita gunakan, apakah deklarasi luar negeri, repatriasi, atau nantinya investasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi hanya boleh mengakui hutang sebesar 50% dari nilai harta tambahan yang akan diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela di kebijakan 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Begitu, teman-teman. Nah, pengalih tarifnya, ini yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya, kita bahas detail di sini bahwa kebijakan 1 itu nanti pengalinya adalah sebesar 6%, 8%, dan 11% tergantung kondisinya. Untuk aset teman-teman yang ada di luar negeri, itu diberikan 3 pilihan tarif. Yang pertama, apabila aset tersebut masih tetap di luar negeri, tidak ingin dibawa ke Indonesia, misal katakanlah punya mobil di Singapura, atau punya apartemen, atau punya tanah misalnya gitu ya di luar negeri. Kan sulit untuk menjual aset-aset untuk langsung dibawa ke Indonesia seperti itu. Jadi ketika teman-teman hanya ingin mengungkapkan saja, tidak masalah aset tersebut dibiarkan di luar negeri, namun teman-teman harus membayar tarif yang lebih besar, yaitu sebesar 11%. Namun kalau teman-teman berhasil memindahkan aset tersebut atau istilahnya repatriasi dari luar negeri kita bawa ke dalam negeri, asetnya dipindahkan ke dalam negeri, maka teman-teman akan dikenakan tarif 8%. Tarif ini sama dengan ketika teman-teman memiliki aset di dalam negeri di Indonesia dan hanya diungkapkan saja. Atau teman-teman mau menggunakan tarif yang paling rendah dari program pengungkapan sukarela kebijakan satu ini, yaitu sebesar 6%. Caranya, teman-teman ketika memiliki aset di luar negeri, silakan aset tersebut dibawa pulang ke Indonesia, lalu di Indonesia aset tersebut langsung diinvestasikan dalam bentuk surat berharga negara, hilirisasi sumber daya alam, atau renewable energy, yang nantinya akan diterbitkan aturan Kementerian Keuangan terkait investasi-investasi ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kembali lagi bahwa nilai harta bersihnya sebagai pengalih tarifnya adalah nilai harta dikurangi hutang ya teman-teman ya. Jadi tidak semata-mata langsung nilai harta tersebut dikalikan tarif, tidak. Tapi nilai hartanya dikurangi hutang terlebih dahulu, baru itulah pengalih dari tarifnya. Dan hutang yang bisa diakui dalam program pengungkapan sukarela kebijakan satu ini adalah sebesar 75% dari nilai harta tambahan untuk wajib pajak badan dan 50% dari nilai harta tambahan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, lalu bagaimana pedoman nilai harta untuk kebijakan 1 program pengungkapan sukarela? Untuk program pengungkapan sukarela kebijakan 1 itu disampaikan dalam pasal 5 ayat 9 dan pasal 5 ayat 10 di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang bagaimana mengakui pedoman nilai harta di kebijakan 1.
Untuk harta atau aset teman-teman yang nilainya adalah kas atau setara kas, yang bentuknya kas atau setara kas, maka yang kita gunakan adalah nilai nominalnya. Dan ketika teman-teman memiliki aset berupa kendaraan bermotor, baik mobil, lalu motor, dan sebagainya, maka yang digunakan adalah nilai jual kendaraan bermotor, NJKB ya, seperti itu. Lalu ketika teman-teman memiliki aset berupa saham dan warrant yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Lalu ketika teman-teman memiliki tanah dan bangunan, yang kita gunakan sebagai pedoman nilai harta adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Lalu bagaimana dengan emas dan perak? Nah, ketika teman-teman memiliki aset berupa emas dan perak, maka nilai yang nilai yang digunakan sebagai pedoman nilai harta adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang, PT Antam, seperti itu. Lalu ketika teman-teman memiliki aset berupa surat berharga negara, atau efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, maka nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia lah yang menjadi pedoman nilai harta tersebut gitu untuk program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Lalu bagaimana ketika tidak ada pedoman, tidak disebutkan di atas ini untuk harta-harta yang akan diungkapkan gitu ya. Semisal teman-teman investasi di perusahaan tertutup, artinya nilainya tidak dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, begitu kan nilai sahamnya. Lalu bagaimana menggunakan pedoman nilai hartanya? Nah, bila tidak ada nilai pedoman, maka teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik ya teman-teman ya. Jadi menggunakan hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik. Nilai yang diatur atau yang disampaikan dalam SPPH program pengungkapan sukarela kebijakan 1 ini adalah nilai sesuai keadaan pada akhir tahun pajak terakhir. Gitu. Disebutkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah bahwa sesuai kondisi dan nilai pada akhir tahun pajak terakhir. Nah, ketika kita merefer hal ini kepada Undang-Undang Teks Amnesti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, maka ini erat kaitannya dengan tahun pajak di tahun buku wajib pajak yang terakhir, yaitu tahun 2015, seperti itu teman-teman. Nah, lalu manfaat kebijakan 1 program pengungkapan sukarela apa sih teman-teman? Nah, ketika teman-teman mengikuti kebijakan 1 program pengungkapan sukarela ini, maka manfaat pertama yang didapatkan oleh teman-teman adalah manfaat bahwa teman-teman tidak akan dikenai tambahan sanksi administrasi sebesar 200%. Itu kan di statement bahwa di Undang-Undang Teks Amnesti ketika teman-teman mengikuti teks amnesti dan ada harta yang ditemukan oleh DJP yang ternyata belum diungkapkan dalam SPH teks amnesti, kita akan dikenai tarif sebesar PP 36 tahun 2017 plus tambahan sanksi 200%. Namun ketika harta-harta yang ternyata masih kita miliki dan terselip tidak kita laporkan, kita bisa mengikuti program pengungkapan sukarela di kebijakan 1 ini dan kita tidak dikenai tambahan sanksi administrasi sebesar 200% plus tarif yang lebih rendah teman-teman, hanya sebesar 6%, 8%, dan sampai 11%. Lalu tarif PPS yang lebih rendah ini akan kita bandingkan dengan tarif pas final di PP 36 tahun 2017. Lalu manfaat ketiga adalah perlindungan data, bahwa data atau informasi yang bersumber dari SPPH ini dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, teman-teman. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Seperti itu. Jadi, ada 3 manfaat yang bisa kita rasakan sebetulnya ketika kita mengikuti program pengungkapan sukarela yang sebelumnya telah kita ikuti teks amnesti di tahun 2016-2017. Yang pertama, tidak akan dikenai tambahan sanksi administrasi sebesar 200%, kita akan mendapatkan tarif PPS yang lebih rendah dibanding tarif pas final. Tarifnya tadi cuma 6%, 8%, atau 11%, bukan lagi tarif 25, 12,5 sampai 30%. Dan manfaat terakhir adalah adanya perlindungan data, bahwa data-data yang kita ungkapkan dalam program pengungkapan sukarela ini itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Wow, luar biasa ya teman-teman, manfaatnya besar sekali. Lalu ada konsekuensi nggak kalau misalnya kita sudah mengikuti program pengungkapan sukarela, namun ternyata tidak seluruhnya kita ungkapkan. Ternyata masih adalah 1 atau 2 harta yang masih kita sembunyikan gitu. Nah, ketika kita tidak mengungkapkan harta sepenuhnya di kebijakan 1 program pengungkapan sukarela ini, maka kita
akan dikenai sanksi sesuai dengan PP 36 tahun 2017, teman-teman. Ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta lainnya yang kita peroleh ternyata dari tahun 1985 sampai dengan 2015, maka harta baru yang belum atau kurang diungkapkan tadi, itu akan dikenakan tarif PP 36 tahun 2017. Seperti biasa, kita akan kehilangan momentum bahwa kita bisa menggunakan tarif yang lebih rendah dan tidak ada sanksi, kita malah akan kembali dikenakan sanksi sebesar 200% beserta tarif yang sangat teramat tinggi, teman-teman. Jadi, saran saya, manfaatkan momen ketika teman-teman bisa mengikuti kebijakan satu di program pengungkapan sukarela ini, teman-teman. Seperti itu. Dan ada ketentuan peralihan di pasal 15 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, teman-teman, bahwa ketika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini berlaku, itu ditandatangani di 29 Oktober 2021 ya, teman-teman, maka semua peraturan perundang-undangan yang ngomongin tax amnesty, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan di bawahnya, itu dinyatakan tidak berlaku sepanjang pengungkapan. Artinya, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, kita nggak ada ngomongin pas final lagi. Kita nggak ada ngomongin 25%, 30%, 12,5% dulu. Enggak. Ketika teman-teman mau dengan inisiatif tersendiri, mau mengungkapkan aset sukarela, maka teman-teman akan dikenakan tarif sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Hanya dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Lalu bagaimana ketika teman-teman tidak terselesaikan administrasi untuk mengikuti kebijakan satu program ungkapan sukarela sampai dengan batas akhirnya nanti 30 Juni 2022. Kalau hal itu terjadi, maka setelah 30 Juni 2022, teman-teman akan ada dua kemungkinan. Teman-teman akan ditemukan oleh DJP hartanya dan dikenakan 200% tadi, atau teman-teman inisiatif sendiri mengungkapkan aset sukarela berdasarkan PP 36 tahun 2017 dengan tarif yang lumayan tinggi tadi, 12,5%, 25%, serta 30% untuk orang pribadi, kayak gitu, teman-teman. Jadi saran saya ketika teman-teman memang sudah memantapkan diri dan merasa ada aset yang belum diungkapkan sepenuhnya pada saat tax amnesty, silakan ikuti program pengungkapan sukarela untuk kebijakan satu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika teman-teman nanti misalnya ada pertanyaan, silakan di kolom komentar disampaikan. Untuk video tentang kebijakan 2, kita akan ada di video yang berbeda. Terima kasih. Bye-bye.